Angkatan Laut Amerika akan segera mengubah peranannya, bertransformasi menjadi Angkatan Udara Amerika, di mana kapal induk tidak lagi hanya beroperasi di laut, tetapi juga di udara. Konsep kapal induk terbang ini, meskipun tidak baru, telah mendapatkan perhatian baru berkat kemajuan teknologi. Sejak masa Perang Dunia, ide ini telah ada. Namun kini, dengan kemampuan teknologi yang semakin maju, perhatian kembali tertuju pada kapal induk revolusioner ini. Pencapaian dominasi Angkatan Laut Amerika dalam hal kekuatan kapal induk menjadi alasan utama. Saat ini, sekitar 25% kapal induk di dunia adalah milik Amerika, dengan luas dek yang lebih besar dibandingkan gabungan seluruh negara lainnya. Angkatan Laut Amerika memimpin dalam pengembangan kapal induk super yang lebih mematikan dari sebelumnya, terutama dengan hadirnya kapal induk kelas USS Ford yang dipersenjatai dengan berbagai fitur canggih. Kapal induk ini dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir Bechtel A1B, yang merupakan mesin paling canggih yang pernah diciptakan untuk tenaga nuklir. Mesin ini memanfaatkan energi nuklir yang hampir tak terbatas, memungkinkan USS Gerald Ford beroperasi tanpa perlu mengisi bahan bakar selama 50 tahun masa operasionalnya. Bahkan, kapal induk ini dapat bertahan selama 25 tahun berturut-turut tanpa pengisian bahan bakar, dengan kecepatan puncak sekitar 30 knot, memungkinkan kapal induk tersebut mengakses negara manapun di dunia tepat waktu, baik untuk kunjungan persahabatan kepada sekutu atau untuk melaksanakan misi militer. Selain itu, USS Ford juga dilengkapi dengan sistem sensor dan pemrosesan terbaru yang memberi kapal ini keunggulan tak tertandingi dalam hal intelijen dan kekuatan. Kapal induk ini memiliki radar multifungsi SPY-3 yang menggunakan array elektronik aktif pita X dan S, menjadikannya sistem radar paling canggih yang dimiliki Amerika. Sistem ini sangat fleksibel, mampu melakukan pengawasan lalu lintas udara, komunikasi rudal, serta mendeteksi dan melacak target dari jarak yang sangat jauh. Kapal induk ini membuktikan bahwa dominasi Amerika di bidang angkatan laut bukan hanya soal ukuran dan kekuatan, tetapi juga tentang kemampuan teknologi yang terus berkembang untuk menjaga keamanan dan proyeksi kekuatan di seluruh dunia. Jet tempur dan kendaraan udara tak berawak menjadi bagian integral dari kekuatan militer Amerika Serikat, dengan hingga 75 unit pesawat tempur dan UAV yang dapat menjadikan USS Ford sebagai pangkalan mereka. Di antara mereka, jet tempur generasi kelima F-35C Lightning II Joint Strike yang dikembangkan melalui program senjata paling mahal di Pentagon hingga saat ini, dengan biaya mencapai sekitar $400 miliar, menjadi andalan Angkatan Laut. F-35C merupakan pesawat tempur serbaguna yang dapat melaksanakan berbagai misi, mulai dari dukungan udara jarak dekat hingga kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal, menjadikannya pilihan utama bagi militer Amerika. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kehadiran jet tempur generasi ke-6, FA-20, diprediksi akan menjadi sorotan utama di masa depan. Ketika itu terjadi, USS Ford sudah dipersiapkan dengan teknologi yang memadai untuk mendukung peluncuran dan pemulihan pesawat tempur canggih tersebut. Gabungan dari berbagai inovasi ini berkontribusi menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang tak terkalahkan di lautan dan udara. Konsep kapal induk terbang, meskipun mungkin tidak sedramatis helicarrier dalam fiksi Marvelous SHIELD, semakin mendekati kenyataan setelah lebih dari 100 tahun percobaan pesawat udara dimulai pada 1917. Ketika itu, eksperimen dilakukan dengan menggantung pesawat di bawah pesawat udara, yang dikenal dengan sebutan pesawat tempur mikro. Pesawat ini terutama digunakan untuk mempertahankan pesawat udara utama. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai program kapal induk terbang telah berkembang dengan cara uniknya masing-masing, mengarah pada era baru kekuatan udara dan laut yang semakin maju. Pada era 1970-an, Angkatan Udara Amerika Serikat bereksperimen dengan ide mengubah pesawat besar seperti Boeing 747 menjadi kapal induk terbang yang dapat mengangkut pesawat tempur parasit. Pesawat tempur ini dirancang untuk dikerahkan dan dipulihkan di udara. Selain Boeing 747, pesaing lain dalam peran ini adalah Lockheed C-5 Galaxy. Namun, Boeing unggul dalam proposal mereka, yang menunjukkan bahwa 747 memiliki jangkauan dan daya tahan yang lebih unggul saat terbang dengan muatan penuh yang mencapai 883.000 pon. Boeing 747 mampu membawa hingga 10 pesawat tempur mikro sekaligus. Boeing juga merancang dan membangun pesawat tempur mikro yang cukup kecil untuk ditempatkan dalam 747, bersama dengan peralatan yang memungkinkan pesawat besar ini mengangkut pesawat tempur jarak jauh, menjatuhkan mereka ke area pertempuran, dan bahkan mengambilnya kembali serta mengisi bahan bakar jika diperlukan.
Meskipun begitu, beberapa ketidakpastian muncul terkait dengan jangkauan bahan bakar, serta sejauh mana pesawat tempur mikro Boeing dapat menghadapi ancaman canggih. Meskipun proposal ini tidak pernah keluar dari halaman laporan Boeing, laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsep ini mahal, secara teknis hal itu sebenarnya mungkin dilakukan. Sementara itu, Lockheed CL-1201, sebuah konsep kapal induk terbang raksasa, tetap setia pada sifat mereka yang mendorong batas-batas teknologi. Lockheed berusaha menciptakan kapal induk terbang seukuran kapal induk tradisional. Kapal induk terbang ini akan memiliki berat 5.265 ton dan setinggi gedung 14 lantai. Untuk mendapatkan struktur sebesar itu agar dapat terbang, desain CL-1201 mencakup lebar sayap mencapai 1.120 kaki dan panjang badan pesawat sekitar 560 kaki, 2,5 kali panjang Boeing 747. Namun, meskipun desainnya sangat besar, Lockheed CL-1201 hanya dapat diterbangkan oleh 4 mesin turbofan besar yang menggunakan bahan bakar jet biasa, dan pesawat ini hanya mampu terbang pada ketinggian di bawah 16.000 kaki. Pada titik ini, energi nuklir dari reaktor onboard mulai mengambil alih dan memberi daya pada pesawat selama 41 hari berturut-turut tanpa perlu pengisian bahan bakar atau mendarat sebentar. Bahkan, pesawat tersebut mampu mempertahankan kecepatan jelajah Mach 0,8 selama periode ini dan terbang hingga sekitar 30.000 kaki di atas permukaan laut. Pesawat besar ini dirancang untuk menampung 845 awak, dapat mengerahkan 22 pesawat tempur multiperan, dan dilengkapi dengan hanggar untuk pemeliharaan serta fasilitas perbaikan lainnya. Namun, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, biaya produksi dan pemeliharaannya yang sangat tinggi, ditambah dengan banyaknya jam kerja yang diperlukan, membuat proyek ini sulit direalisasikan. Oleh karena itu, pesawat ini tidak pernah melampaui tahap proposal, meskipun konsepnya tetap menjadi anomali historis yang terus menginspirasi perhatian baru hingga hari ini. Salah satu pesawat yang dimaksudkan untuk ditingkatkan adalah B-36 Pachemaker, sebuah pembom strategis yang dirancang untuk membawa pesawat tempur mikro. Pesawat mikro yang dimaksud adalah S-1 Pronunciation Donald F-85 Goblin, yang dapat menampung hingga 4 unit di dalamnya. B-36 adalah pilihan ideal pada tahun 1950-an berkat ukuran dan bobotnya yang sangat besar. Sayapnya yang memiliki lebar 230 kaki bahkan mampu mengalahkan sayap B-52 Stratofortress dan menjadikannya salah satu pesawat terbesar yang pernah ada di langit. Dengan berat mencapai 410.000 pon saat terisi penuh dengan bahan bakar dan hingga 86.000 pon senjata, B-36 memiliki spesifikasi yang mengesankan. Namun, meskipun memiliki kelebihan tersebut, B-36 tidak pernah terlibat dalam misi operasional. Meskipun pesawat ini direncanakan untuk memberikan Amerika Serikat kemampuan untuk melakukan serangan ke Berlin secara efisien, Perang Dunia Kedua sudah berakhir pada saat itu, sehingga membuat penggunaan pesawat ini menjadi tidak relevan. Pada tahun 2015, program kapal induk baru yang diluncurkan oleh Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, mulai menyelidiki potensi penggunaan pesawat kargo Lockheed C-130 Hercules yang dimodifikasi untuk mendukung dan menyebarkan kendaraan udara tak berawak, UAV, Dynetics X-61 Gremlins sebagai pesawat tempur mikro. Pesawat-pesawat ini dirancang untuk menyelesaikan misi mereka dengan cara yang unik, yaitu dengan diambil kembali melalui teknik docking udara, menggunakan wadah seperti pesawat tempur. Pada Januari 2022, DARPA berhasil menguji peluncuran UAV X-61 Gremlins dari pesawat C-130. Pengujian ini menunjukkan potensi bagi Amerika untuk menyebarkan drone dari kapal induk yang tetap berada di luar jangkauan pertahanan udara musuh. Drone tersebut dapat terbang menuju target, melancarkan serangan, kemudian kembali ke wilayah sekitar pesawat induk untuk ditangkap kembali, dibawa pulang, dan diservis atau diperbaiki. Meskipun ada kemunduran dalam pengujian, di mana UAV tersebut hancur setelah 1,5 jam terbang dan gagal membuka parasutnya. Hal ini dianggap sebagai masalah yang dapat diperbaiki. Dengan perbaikan yang diantisipasi pada pengujian berikutnya, program ini tetap dilanjutkan sesuai rencana. Keberhasilan program ini diharapkan akan mendorong munculnya inisiatif serupa, memberikan Amerika Serikat kemampuan untuk mengoperasikan kapal induk super di udara, yang akan melengkapi armada kapal induk mereka yang sudah kuat. Menurut para ahli, armada kapal induk ini, baik yang konvensional maupun yang terbang, akan memberikan kekuatan yang lebih besar bagi militer Amerika. Jika Anda menyukai video ini dan ingin mengetahui lebih lanjut,
pastikan untuk berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton.